Masih kembali lagi pemirsa di Hotman Paris Show, dan kali ini ada salah seorang bintang tamu ya yang saya yakin Anda semua sudah sangat-sangat mengenal ya nama seseorang ini. Beliau ini adalah seorang penyanyi terkenal, berdarah juga Papua, suaranya bagus sekali. Sambut sama-sama di Hotman Paris Show malam hari ini dia Bung Edo Kondologi. Wah, ini saya fans nih dulu sama Bung Edo nih. Anak milenial nggak tahu, angkatan 90-an kenal deh. Bung Edo Kondologi. Apa kabar Bung Edo? Baik. Sehat ya? Puji Tuhan, Puji Tuhan sehat ya. Edo besar di Papua? Saya kecil di Papua, separuh umur saya lebih di Jakarta. Oh, separuh di Jakarta. Karir penyanyinya di Jakarta? Jakarta. Begitu ya? Siap. Nah, aku sih sudah lama kenal Edo. Sekarang kasus nih yang ribut-ribut di Papua. Apa yang kau lihat yang terjadi? Jadi begini Bang Hotman dan Melani dan teman-teman semuanya. Saya tidak perlu cerita kronologis masalah. Ya. Bagi saya begini, hari ini masalah Papua ini kan terjadi peristiwa kemarin itu karena ada sejarah panjang. Karena apa? Ada satu hal yang panjang lah, jadi peristiwa yang panjang sebenarnya. Jadi ini akumulasi dari sekian banyak masalah selama ini di Papua. Masalah utamanya menurut saya begini, Bang Hotma, cara pandang kita terhadap Papua itu yang harus kita rubah. Pembangunan utama adalah memanusiakan manusia Papua sehingga mereka bisa bangkit dan bersaing dan menikmati kekayaan dan tanah Papua. Jadi kata kuncinya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya manusia. Itu. SDM-nya. Yang lain hanya SDA. riak-riak kecil. Betul. Dibikin jadi besar. Betul. Karena masalah utama Bang Hotman di Papua hari ini, masalah kemiskinan, masalah keterbelakangan, masalah orang Papua tidak bisa bersaing secara sehat dalam hal ekonomi. Jadi menurut Bapak, faktor kesejahteraan ini masih problem. Apa yang harus dilakukan? Apakah bantuan dari pusat atau apa yang harus dilakukan? Tadi Pak Edo kan sudah ngomong bahwa memang faktor kesejahteraan yang paling salah satu pemicu. Yang lain-lain itu hanya pemicunya kan? Iya baik. Jadi Bung Hotman, kalau kita ikuti narasi-narasi yang berkembang selama demonstrasi Ya. kemarin itu lebih banyak berbicara tentang soal kewenangan. Kewenangan pemerintah Antara daerah. pemerintah daerah itu yang Mereka minta lebih, maunya lebih gitu. Iya, jadi mereka minta, makanya Pak Gubernur Papua itu pernah mengusulkan rancangan undang-undang Otsus Plus. Apa? Otonomi khusus plus. Yaitu? Tapi baru berupa rancangan Jakarta sudah alergi. Padahal menurut saya jangan dulu ditolak, tapi itu dianggap sebagai alat bargaining untuk kita bernegosiasi, memperbaiki kehidupan kita sebagai satu bangsa. Kemarin ada demo di sana yang kibarkan bendera Bintang Kejora di depan istana. Itu orang Papua yang di Jakarta atau datang dari Papua? Ya itu mahasiswa Pak. Yang di Jakarta? Yang di Jakarta. Oh begitu. Menurut Bapak gimana? Apa Bapak juga tidak setuju Bintang Kejora itu dikibarkan begitu, dipegang ya di depan istana? Gimana pandangan Bapak? Itu tidak boleh karena itu menampar muka kita sebagai bangsa yang berdaulat. Ya. Itu tidak boleh. Gitu. Jadi tetapi saya juga melihat ada pihak-pihak tertentu yang menarik keuntungan dari sini. Yaitu siapa? Katanya ada asing Australia. Contoh misalnya seperti ada LSM yang biasa memanfaatkan itu untuk tujuan funding. Oh, agar dapat bantuan dana dia? Bantuan dana untuk operasional lembaga mereka. Ya. Saya ini kan mantan aktivis di ibu kota sekitar 10 tahun. Ya. Lalu saya pulang ke Papua jadi pimpinan DPRD di sana. Oh begitu. Ya. Jadi saya tahulah pola-pola itu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum itu ya, itu hak asasi. Ya. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga harkat dan martabat bangsa kita yang Tetap berdaulat. kita sudah satu bangsa Iya. satu tanah air. Iya. Pak Edo, Ya.
Abang, tahan dulu Ya. untuk Pak Edo. Nanti buat Abang Edo juga saya akan tanyakan apa sebetulnya harapannya ya. Tentunya Abang Edo ini kan termasuk salah satu Pace, betul ya Pak ya? Pace, Kakak. kakak saya. kakak. Biar lebih muda. Kakak dari, jangan bapak-bapak banget ya. Bung Edo. Bung Edo dari Papua. Jadi ada Bung Karno, Bung Edo. Ya Bung Edo ini kan salah satu yang juga termasuk anak Papua yang juga berhasil lah di ibu kota gitu. Nanti apa harapannya supaya kan kita pengennya regenerasi. Orang Batak ada Hotman Paris, tapi Hotman Paris kan mentok, ya sampai situ ada mentoknya. Harus ada orang Batak yang lain yang mengikuti jejaknya Hotman Paris, betul dong? Kenapa kalau bilang gua mentok? Artis mana saya tidak bisa dekati? Heran. Abang, kalau artis, pencapaian artis itu nggak ada ujungnya. Tapi kalau umur atau saat ada ujungnya bang. Jadi harus ada regenerasi. Anak-anak Batak harus naik lagi. Sama seperti Bung Edo. Bung Edo dari atas harus ada regenerasi. Anak-anak Papua maju lagi juga. Oke. Abang, lu tegang. Lu kenapa sih tegang banget? Apa karena gosip-gosip sekarang yang lagi beredar di sosial media? Bung Edo, ternyata ini ya followers Lambe Turah juga, dia tahu loh. Terus itu nonton terus ya tiap hari. Iya. Oke, abang supaya kita nggak tegang nih bang, ya pembahasannya kan karena lumayan serius nih malam hari ini. Nah kita minum dulu aja bang supaya nggak tegang. Iya ini aspri gua ini dari tadi nggak perhatiin bosnya. Nah, makanya Eli. biar semuanya tenang, damai, dan bapak-bapak bisa juga minum. Nah, ini dia. Aku akan tuangkan minuman spesial buat Bang Hotman. Oke, ini spesial buat abang kita supaya nggak stres. Karena sekarang kan banyak pemberitaan yang bikin dia geleng-geleng kepala, ya kan? Emang gua takut. Aduh. Nah, Oke. ini. Coba. Waduh. Gimana Bang? Seger? Wah ini memang le mineral. Enak nih. Segar banget. Kayak ada manis-manisnya. Emang tahu kamu selera gue ya. Mantul banget emang bang. Jelas dong, air mineral ya le mineral. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jadi sebenarnya untuk penelitiannya Bang, ini kita sudah merasa punya bukti yang kuat Bang ya, sehingga meminta perlindungan dulu ini di pemerintah Makassar, sehingga terbitlah SK pembongkaran, peneguran.